Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia ya. Tepat pada tanggal 23 November, materi kita kali ini tetap masih pada teks non-fiksi, yaitu kita akan membahas tentang menulis teks non-fiksi mengenai rantai makanan. Nah, pertemuan sebelumnya Umi telah menjelaskan bahwa teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi tentang kejadian sebenarnya atau nyata dan bersifat informatif. Kita akan menulis teks non-fiksi berdasarkan rantai makanan. Di sini dapat kamu lihat ini merupakan rantai makanan di sawah ya nak. Materinya ada di buku kamu pada halaman 62 ya. Kamu dapat melihatnya di buku besar bahasa Indonesia. Nah, jadi nak, rantai makanan itu banyak ya. Ada di sawah, ada di hutan, ada di laut, ada di sungai, ada di kebun, dan lain sebagainya. Umi jadikan contoh, ini rantai makanan di sawah. Jadi dalam menulis teks non-fiksi, baik itu tentang apapun, kejadian apapun, kenyataan apapun, kamu harus tahu ilmunya Kamu harus tahu apa yang akan kamu kembangkan. Nah, kita kan akan membuat teks non-fiksi yang merupakan rantai makanan di sawah. Jadi kita harus tahu apa itu rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, berikutnya dalam proses rantai makanan itu ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, dan nanti ada akhirnya humus. Jadi apa itu? Kalau dikatakan produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, itulah produsen. Lalu konsumen itu makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh si produsen tadi. Lalu ada tanah humus. Tanah humus itu adalah kompos yang terbentuk secara alami dari produsen. Nah, kita akan membuat teks non-fiksinya. Kalau kamu sudah tahu dengan mencari bahannya untuk diuraikan menjadi teks non-fiksi, maka kita akan coba ya. Nah, di sini Umi ulangi lagi. Ada yang namanya rantai makanan di sawah. Jadi pada dasarnya itu ada matahari ya nak. Kamu dapat melihat mataharinya ya. Ada air, ada matahari, lalu produsennya merupakan padi, konsumennya ada konsumen pertama burung pemakan biji, lalu konsumen kedua ular sawah, konsumen ketiga ada burung elang, dan yang terakhir ada bakteri pengurai. Kita sudah tahu ya nak ya, peran mereka masing-masing. Padi sebagai apa sudah tahu ya, padi sebagai produsen, burung pemakan biji sebagai konsumen pertama, ular sawah konsumen kedua, dan burung elang sebagai konsumen ketiga. Kita akan tulis teksnya. Kita uraikan dari awal ya. Dari awal siapa? Si padi. Kita dapat membuat dengan kalimat pertama, padi untuk tumbuh memerlukan cahaya matahari, air, dan zat hara dalam tanah. Sebelumnya kamu jangan lupa ya nak, dalam menulis teks non-fiksi kamu harus menggunakan kata yang formal. Kita lanjut, kemudian kita paparkan lagi tentang si padi ini sebagai produsen. Padi tumbuh dimakan oleh burung pemakan biji. Nah, dimakan itu kan nak berarti sudah masuk pada konsumen pertama ya. Konsumen pertama yaitu burung pemakan biji pada rantai makanan di sawah ini. Nah, kita tulislah padi tumbuh dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Burung pemakan biji dimakan oleh ular. Nah,
Nah, masuk pada konsumen kedua. Lalu ular dimakan oleh burung elang, konsumen ketiga. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Sebagai konsumen terakhir dia mati ya, selang beberapa waktu. Kita dapat menulis seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Bangkainya diuraikan oleh makhluk hidup pengurai atau bakteri dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tanaman padi untuk tumbuh subur. Begitulah proses tersebut berlangsung selama ada kehidupan. Nah, itulah yang terakhir dia menjadi humus, yaitu bakteri ya. Bakteri pengurai dari bangkai burung elang ini menjadi humus. Yang kita tahu adalah humus itu merupakan kompos yang terbentuk secara alami. Nah, gambar ini dapat kamu jadikan sebagai peta pikiran juga ya. Lalu dalam menulis teks non fiksi, kamu jangan lupa menggunakan bahasa yang formal serta kata-kata yang baku. Kemudian kamu menulis teks non fiksi berdasarkan urutan kejadiannya. Urutannya bagaimana? Yang pertama padi sebagai produsen, lalu ceritakan kembali konsumen dari konsumen pertama, kedua hingga ketiga, lalu kamu jelaskan lagi bakteri pengurainya dan membentuk apa dia? Membentuk tanah humus. Seperti itu dalam menulis teks non fiksi. Ini juga berlaku pada rantai makanan di laut, di kebun, di sungai maupun di hutan. Nah, pada lembar worksheet kamu, Umi buat tugas kamu membuat teks non fiksi berdasarkan rantai makanan di kebun. Jadi kamu kerjakan ya seperti contoh yang udah Umi jelaskan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, penjelasan hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak Umi lebih pintar lagi serta lebih giat lagi dalam belajar di rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada Umi secara langsung ya ya. Dan diulang-ulang materinya. Insya Allah beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Ulang-ulang lagi materi-materi sebelumnya agar kamu siap melaksanakan ujian akhir sekolah di semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.